Terlibat hubungan cinta segi empat yang rumit, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat membunuh pria selingkuhannya. Pembunuhan ini dipicu korban yang mengancam akan membongkar perselingkuhan pelaku dengan pria lain. Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Kisah nyata ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Juni 2020. Begini kisah selengkapnya. Daria Yuningsih, wanita berusia 25 tahun ini yang berasal dari Kampung Bondol, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini, segera diboyong ikut suami, tepatnya ke Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, usai menikah. Namun sejak baru menikah, sang suami dari Daria ini harus kembali bekerja di Surabaya, karena memang kantornya mengharuskannya tugas di sana. Sementara Daria sendiri tetap tinggal di rumah mereka yang berada di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah asal dari suami Daria. Si suami ini biasanya akan pulang ke Bekasi setiap 3 bulan sekali untuk bertemu Daria. Jadi dengan kata lain, Daria dengan suaminya tersebut terpaksa harus LDR-an sejak masih pengantin baru gitu ya. Daria yang memang belum memiliki anak setiap hari harus tinggal sendirian berteman sepi nih, menunggu hingga suami kembali di setiap 3 bulan sekali. Hal inilah yang sepertinya lambat laun membuat Daria ini mulai berani bermain api alias menjalin hubungan dengan pria lain di saat suaminya sedang bekerja jauh darinya. Semua bermula ketika suatu hari Daria ini tanpa sengaja bertemu kembali dengan Sain Bakdu, berusia 36 tahun yang merupakan mantan pacarnya saat Daria masih duduk di bangku SMP. Sain Bakdu saat itu sebenarnya juga sudah berstatus menikah, sama seperti Daria. Tapi setelah pertemuan pertama itu, lalu terjadilah pertemuan-pertemuan berikutnya, kembali menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka yang pernah ada dulu, alias CLBK. Ya, Daria dengan Sain Bakdu menjalin hubungan asmara terlarang di belakang pasangan mereka masing-masing. Ya disinilah perselingkuhan antara Sain Bakdu dan Daria ini terjadi hingga cukup lama, hingga mereka ini sudah tak segan lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga berkali-kali. Tiba di suatu hari di awal tahun 2020, Daria berkenalan dengan Natim Suhendar, pria yang juga berusia 36 tahun yang merupakan seorang pengusaha gypsum di daerah Cikarang Selatan. Saat itu Daria meminta tolong pada Natim untuk memperbaiki plafon di teras rumahnya. Di mana kemudian akhirnya renovasi itu pun terjadi di bulan Maret 2020. Beneran nih, Natim dengan beberapa anak buahnya datang ke rumah Daria bermaksud untuk memperbaiki plafon di teras rumah itu. Nah, dari sinilah si Daria ini juga menjadi semakin dekat dengan Natim. Saling goda dan terjadilah perselingkuhan lagi. Daria Yuningsih, wanita berusia 25 tahun yang berstatus istri ini, telah menjalin hubungan asmara terlarang dengan 2 pria lain sekaligus di saat sang suami sedang pergi mencari rezeki di luar kota. Di saat hubungan antara Daria dengan Natim berjalan sekitar 3 bulan, alias masih sedang anget-angetnya, Sain Bakdu, kekasih gelap pertama dari Daria ini, mulai mencurigai adanya sesuatu yang tak biasa antara Daria dengan Natim. Hal ini dirasakan Sain Bakdu bukan tanpa alasan. Ia merasakan Daria sudah berubah, kurang punya waktu untuk diajak ketemuan dengan berbagai alasan. Ya, karena memang sebenarnya si Daria ini sedang asik-asiknya menjalin hubungan dengan Natim dan lebih sering ketemuan dengan Natim ini. Makanya kurang punya waktu untuk Sain Bakdu, gitu ya. Sain Bakdu sebenarnya sudah pernah bertanya pada Daria, namun wanita selingkuhannya itu selalu mengelak alias tidak mengakui. Hingga kemudian Sain Bakdu bertekad untuk mencari bukti perselingkuhan tersebut dengan cara berencana menyadap ponsel milik Daria. Suatu hari, Sain Bakdu ini mengajak Daria untuk ketemuan. Tujuannya adalah supaya ia bisa memiliki kesempatan untuk mengkloning alias menyadap ponsel milik Daria. Saat usaha tersebut berhasil,
Sain Bakdu bisa melihat semua isi pesan yang terjadi di ponsel Daria. Dan beberapa hari kemudian apa yang dicurigainya terbukti. Ada pesan bukti perselingkuhan antara Daria dengan Natim Suhendar, si bos pengusaha gypsum tersebut. Segera, Sain Bakdu men-screenshot pesan itu, yang mana sebagian sempat diunggahnya di media sosialnya. Sain Bakdu mengirim pesan kepada Daria mengatakan perihal bukti pesan perselingkuhan tersebut yang sudah dipostingnya sebagian. Sain yang sebenarnya juga merasa cemburu, juga mengancam akan membongkar perselingkuhan itu dengan cara akan mengirimkan bukti screenshot pesan tersebut pada suami Daria. Tentu saja Daria ini murka ya, sekaligus was-was dengan hal itu. Ia lalu curhat pada Natim Suhendar tentang masalah ini nih. Daria dan Natim lalu mencoba meminta Sain Bakdu untuk menghapus postingannya tentang bukti perselingkuhan tersebut dari media sosialnya. Namun, Sain Bakdu mencoba meminta imbalan pada Daria, yakni ia berjanji akan menghapusnya jika Daria memberikan uang senilai 3,5 juta rupiah sebagai gantinya. Tapi Daria hanya mau menyanggupi dan memberikan uang sebesar 500.000 rupiah saja pada Sain Bakdu. Karena itu, Sain Bakdu si selingkuhan pertama dari Daria ini pun enggan menghapus bukti pesan hubungan gelap itu, baik dari ponselnya maupun dari postingannya di media sosial. Daria yang semakin cemas semua akan terbongkar dan takut suaminya tahu, lalu mengadakan pertemuan dengan Natim Suhendar di Perum Grand Vista Serang Baru, yang merupakan rumah Dedi Wijaya, seorang kerabat dari Daria. Di situ Natim juga mengajak seorang temannya bernama Endang Mulyana untuk membantu menghabisi korban nantinya. Dalam pertemuan itu, mereka merencanakan untuk menghabisi Sain Bakdu. Natim dan Endang nantinya akan menjadi eksekutor dengan dijanjikan upah sebesar 3,5 juta rupiah untuk masing-masing. Tanggal 12 Juni 2020 awalnya Daria memancing dengan mengajak Sain Bakdu untuk ketemuan. Sain Bakdu senang nih. Ia mengira Daria ini akan mengajaknya senang-senang dan melakukan begituan. Malam itu, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Daria menjemput Sain Bakdu di lokasi tak jauh dari rumahnya dengan sepeda motornya. Kemudian motor tersebut diarahkannya ke Desa Sukajati, Kecamatan Cikarang Selatan. Dan sesampainya di area ruko di Jalan Raya Serang, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, ternyata Natim dan Endang sudah mencegat mereka. Dengan cepat, Natim mengarahkan saja berupa kampak ke arah kepala Sain Bakdu, tapi berhasil ditangkis hingga mengenai pipi dan telapak tangannya saja. Namun Endang Mulyana ternyata menusukkan sebuah pisau kecil yang tepat mengenai ulu hati dari Sain Bakdu. Setelah melihat kondisi Sain Bakdu yang sudah terkapar tak berdaya, para pelaku kemudian melarikan diri masing-masing nih. Natim Suhendar kabur ke Bandung dengan berbekal uang pemberian Dedi Wijaya yang merupakan kerabat dari Daria. Sedangkan Endang Mulyana kabur entah kemana setelah diberikan upah sebesar 3,5 juta rupiah oleh Daria. Sementara si Daria ini akhirnya pura-pura menemukan Sain Bakdu dan memanggil warga untuk membantunya membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, si Daria ini pergi meninggalkan Sain Bakdu begitu saja. Namun kemudian karena lukanya yang parah, Sain Bakdu dinyatakan tak tertolong lagi. Saat ditemukan, awalnya warga dan polisi mengira Sain Bakdu ini merupakan korban pembegalan. Namun setelah petugas dari Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan menyeluruh, akhirnya terungkap adanya asmara terlarang, yakni telah terjadi hubungan cinta segi empat yang menjadi penyebab pembunuhan tersebut. Dan akhirnya, setelah 4 bulan dilakukan serangkaian penyelidikan dan pencarian terhadap para pelaku, petugas berhasil mengendus keberadaan para pelaku di tempat berbeda pada awal Oktober 2020. Natim Suhendar berhasil ditangkap di Bandung Selatan. Daria dan Dedi ditangkap di kawasan Cilengsi, Bogor, yang merupakan daerah asal dari Daria Yuningsih. Sedangkan Endang Mulyana masih buron. Kepada para pelaku, polisi menjerat mereka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 170 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Hanya saja sayangnya, untuk vonis hukuman yang diterima oleh masing-masing pelaku ini, tidak ada media yang memuatnya ya. Tapi semoga saja para pelaku diberikan ganjaran hukuman yang setimpal. Tak terbayang ya, gimana perasaan suami dari Daria ini begitu dikabari istrinya ditangkap polisi karena terlibat pembunuhan berencana dengan motif
perselingkuhan dengan 2 orang sekaligus. Begitupun dengan istri dari korban Sain Badu, yang mengatakan terkejut dengan kenyataan jika suaminya, yang semula dikira menjadi korban pembegalan, ternyata dihabisi oleh wanita selingkuhannya sendiri bersama pelaku lain. Nah, semoga kisah ini bisa kita jadikan pembelajarannya untuk kita semua. Terima kasih waktu kalian, jaga diri ya, see you.